Perkenalkan, nama gua Zaki Ahmad Najib. Selamat datang di konten perdana gua, di mana akan ngebahas tentang masalah-masalah sosial, kemanusiaan, dan hal-hal yang menarik tentunya. Teman-teman sekalian, pada hari ini gua akan ngebahas bagaimana menjadi pendengar yang baik di dunia yang kian bising. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari proses interaksi dengan orang lain. Proses interaksi antar manusia ini disebut sebagai bentuk komunikasi interpersonal. Agar hubungan bisa terjalin dengan baik, maka setiap proses komunikasi, mulai dari penerimaan hingga penerimaan pesan, harus dilakukan secara efektif. Komunikasi yang efektif tidak hanya tergantung dari bagaimana keterampilan berbicara seseorang. Terjadinya distorsi pesan, bahkan miskomunikasi, seringkali terjadi dikarenakan kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Sebaik apapun kita dalam beretorika, menyusun narasi, dan berbicara panjang lebar kepada orang lain, jika tanpa diiringi dengan keterampilan mendengarkan yang baik, maka proses komunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Kurangnya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik ini akan membawa kita dalam kesulitan memahami informasi, bahkan situasi yang datang dari luar secara objektif. Sebaliknya, semakin baik kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan kita, maka hubungan kita dengan orang lain di luar sana akan semakin baik. Selain itu, kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan sesuatu juga akan semakin kecil kemungkinan terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas mendengarkan seringkali dianggap sesuatu hal yang sepele, bahkan bisa dilakukan secara refleks. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kemampuan mendengarkan dengan baik seakan menjadi kunci yang sangat penting untuk mendukung interaksi dan jalinan komunikasi kita dengan orang lain, sehingga kita bisa memahami serta membantu seseorang terkait dengan problem atau kondisi yang sedang dihadapinya. Jika dikaitkan dengan kondisi kehidupan yang kian bising, kian ruwet saat ini, maka sudah menjadi hal yang wajar ketika kita dihadapkan pada berbagai macam problematika serta konflik-konflik yang datang dari internal maupun eksternal. Kita memerlukan orang lain untuk mendengarkan setiap keluh kesah. Kita memerlukan orang lain untuk senantiasa menjadi penguat atau buahkan penasehat yang baik. Namun jangan lupa, kita pun diharapkan memberi peran yang sama bagi orang-orang di sekitar kita. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pernah tidak kita mendengarkan orang lain disertai dengan empati? Sederhana dan sedalam ketika kita mendengarkan serta menghayati suara yang dihadirkan air ketika hujan turun. Mendengarkan dengan penuh empati artinya kita tidak hanya mendengar isi konten dari orang lain, tetapi kita mencoba lebih jauh dari itu, lebih dalam untuk kemudian memahami emosi tersirat yang coba diutarakan orang lain melalui berbagai simbol. Dalam hubungan pertemanan misalnya, tidak jarang kita mendapat salah satu orang terpilih untuk diajak bercerita terkait masalah yang dihadapi oleh rekan, teman, sahabat kita. Kadang seseorang bicara panjang lebar, curhat bukan untuk mendapatkan prasangka, jawaban atau evaluasi, tapi mereka hanya perlu untuk didengarkan. Namun yang terjadi hari ini, kebanyakan dari kita justru tanpa sadar bersifat monopolize, berbicara yang awalnya teman ingin didengarkan, namun justru berbalik, fokus pada diri kita sendiri. Biasanya hal ini terjadi ketika kita tiba-tiba merubah rute percakapan atau dengan tergesa-gesa menginterupsi atau memotong perkataan orang lain dan mengalihkan pada topik yang menarik bagi diri kita sendiri.
Agar hal ini tidak terjadi, kita harus paham untuk tidak pernah membandingkan masalah yang kita hadapi dengan masalah yang sedang diceritakan orang lain, karena setiap kita pasti memiliki konflik tersendiri. Selain itu, juga kesannya tidak etis. Ini justru membawa kita pada sikap egois karena hanya ingin didengarkan tanpa mendengarkan orang lain. Alhasil, komunikasinya tidak akan efektif atau enggak nyambung. Jika dianalogikan seperti bongkahan es di tengah lautan yang terlihat secara langsung hanya bagian luar atau permukaan saja. Padahal kalau kita mampu melihat ke dalam, banyak faktor, persoalan, dan hal-hal yang lain mempengaruhi. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk tidak sok tahu sebagai pendengar. Jangan senang menyimpulkan sendiri apa yang orang lain rasakan, karena yang kita lihat hanya pada bagian permukaan. Jangan sampai kita terisolasi pada spekulasi pribadi yang tanpa esensi. Yang namanya manusia pasti diselimuti dengan persembunyian. Beragam cara atau trik dipakai agar bisa menutupi perasaan atau emosi pribadinya. Sehingga untuk mampu memecahkan beragam teka-teki terkait emosi seseorang, kita tentu memerlukan skill atau taktik jitu, mendengarkan dengan hati disertai empati. Inilah yang menjadi poin untuk kita agar bisa mendengarkan dengan baik. Ketika seorang menangis, kita yang sudah paham dalam mengamati dan mendengarkan pasti akan mencoba menggali persoalan dan layer di belakang orang tersebut. Secara tidak langsung, kita akan menemukan serta mengetahui sebenarnya mereka sedang merasakan apa dan ingin menyampaikan apa kepada kita. Sederhananya seperti cerita sepasang remaja yang pacaran. Ketika si cewek tiba-tiba marah kepada pasangannya, si cowok yang paham tidak akan fokus ke amarahnya, tetapi mencoba mencari tahu pasangannya sedang apa, masalah apa, marah karena apa, habis mengalami hal apa, karena malu, kesepian, cemburu, atau ada hal yang lain mengganggu. Dari keseluruhan tadi, jadi kita dapat memahami bahwa aktivitas mendengarkan ini merupakan paduan proses intelektual dan emosional. Sehingga untuk dapat mendengarkan dengan baik dan menangkap pesan serta makna yang harus disampaikan, kita harus mengumpulkan dan menyatukan antara input fisik, emosi, serta persepsi orang lain untuk kemudian kita coba pahami dan dikomunikasikan. Proses mendengarkan dengan penuh empati ini perlu menjadi sebuah sarana refleksi agar kita tidak jatuh menjadi seseorang yang egois dalam berinteraksi dengan orang lain. Lebih jauh ketika kita bisa menerapkan kemampuan mendengarkan dengan baik, mungkin kita juga akan bisa menjadi penolong seseorang untuk beranjak melupakan masalahnya dan menuju kondisi yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja dari gua. Selamat kita semua mudah-mudahan menjadi pendengar yang lebih